Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar modul 4, yaitu tentang penerapan bootstrap dan templating pada CI. Tapi sebelum kita masuk ke penerapan bootstrap dan templating pada CI, kita akan melakukan poin 1 terlebih dahulu, yaitu menghilangkan index.php pada URL CI. Biar supaya URL kita itu lebih simpel. Kalau biasanya kita mengakses CI kita di browser, di URL-nya itu kan ada index.php-nya, localhost, terus nama folder CI kita, baru index.php, baru controllernya. Namun sekarang kita akan menghilangkan index.php-nya. Nah, langsung aja kita praktekkan. Jadi buka folder CI kalian. Kita pakai folder CI yang udah pernah kita buat aja. Terus buka folder application, folder config. Selanjutnya buka file config. Oke. Nah, di situ kan ada $config, terus index_page. Nah, isinya itu ada index.php. Index.php-nya ini kita hapus. Oke, terus kita save. Setelah kita hapus index.php-nya, sekarang kita buat file htaccess. Ctrl N. Nah, query yang ada di sini tuh kita copy aja. Oke, perhatikan baik-baik sintaks yang ada di dalam file ini. Nah, coba kita lihat apakah udah sama. Ternyata ini ada spasi. Jangan ada spasinya. Udah sama. Oke, kalau udah langsung aja kita save. Save-nya itu di directory root CI-nya di sini dengan nama .htaccess. Jadi file htaccess ini nggak ada ekstensi, cukup buat seperti ini namanya, depannya ada titiknya, terus jangan salah nama filenya C-nya 2, S-nya 2, baru save. Kemudian langsung aja kita coba di browser mengakses web CI yang pernah kita buat, localhost, nama folder CI kita, baru tanpa menggunakan index.php ya. Langsung aja kita ke controllernya. Coba kita pakai controller yang udah pernah kita buat, yaitu hello. Oke, bisa. Nah, jadi mulai sekarang URL untuk mengakses web CI kita itu nggak usah ada index.php-nya. Setelah nama folder CI, langsung aja ke nama controller. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang berikutnya, yaitu menambahkan bootstrap di CI. Sekarang kita akan membuat website CI kita itu ada tampilan interface-nya atau desainnya gitu ya. Nah, jadi langkah-langkahnya itu, yang pertama konfigurasi awal CI. Coba buka file config kalian. Di modul sebelumnya itu kita udah pernah ngekonfigurasi yang di bagian base URL, itu jadi seperti ini, localhost, terus nama folder CI kita. Nah, itu nggak usah kita ganti karena udah kita konfigurasi sebelumnya. Biarkan aja tetap seperti itu. Lalu selanjutnya itu kita buka file autoload. Nah, di autoload kita akan memasukkan helper. Coba cari autoload helper. Ini helper yang akan kita gunakan yaitu helper URL. Jadi kalau misalkan sebelumnya kalian ada memasukkan lebih dari satu helper, sekarang kita hapus helper yang lainnya dan sisakan helper URL-nya aja. Jadi di sini dikatakan salah satu helper yang kita butuhkan dalam pembuatan template adalah helper URL.
helper URL berisi fungsi-fungsi untuk mengakses URL seperti base_URL, site_URL, $this URI, dan lain-lain. Oke, nanti kita lihat implementasinya. Ini file autoloadnya jangan lupa kita save karena tadi ada perubahan ya. Oke, selanjutnya membuat konstanta. Nah, konstanta ini kita buat untuk menyimpan nama web. Nanti diperlukan untuk mengambil judul web pada template. Langsung aja kita buka folder application, terus di folder config. Nah, itu ada file constants. Kita buka filenya. Di file constants.php ini, di bagian akhirnya kita tambahkan sintaks ini. Oke. Nah, setelah itu kita save. Nah, udah konfigurasinya udah. Sekarang kita mau menambahkan bootstrap tadi kan ke web CI kita. Jadi template bootstrapnya itu kita ambil dari sini, dari link ini, dari start bootstrap. Kita buka link ini, startbootstrap.com, terus /templates sbadmin. Nah, di situ ini tampilannya kayak gini ya. Langsung aja di download. Oke, setelah udah terdownload templatenya, baru kalian ekstrak. Nah, kita buka foldernya. Oke, untuk menambahkan template sbadmin ke CI ini, caranya kita akan mengcopy paste folder CSS, folder JS, sama folder asset. Di sini ada folder CSS, JS, SCSS, sama vendor. Folder vendor ini akan kita rename menjadi folder assets. Terbalik. Oke. Nah, kenapa kita rename? Agar folder vendor yang tadi itu nggak bercampur dengan folder vendor yang ada di Composer. Composer itu gunanya untuk memanajemen proyek PHP. Ya, seperti itu kira-kira. Folder SCSS ini juga bisa kita copy, tapi untuk sekarang ini kita akan mengcopy 3 folder ini aja. Kita copy ke folder CI kita. Kita copy di sini. Oke, setelah kita copy, selanjutnya adalah kita akan buat sebuah tampilan ya di folder view, nanti kita simpan dengan nama admin.php. Isinya itu copy seluruh codingan yang berada pada file index.html yang berada di directory. Jadi kita akan mengcopy isi dari file index.html punya si template yang udah kita download tadi. Nah, di sini kan ada file index.html tuh. Itu kita buka. Nah, ini seluruhnya kita copy. Lalu kita pindahkan ke file baru. Kita save. Kita save ke folder view di CI kita. Di sini namanya admin.php. Oke, setelah udah kita buat tampilannya yang kita simpan di folder view, jadi tampilannya itu kita ambil dari si template-nya ya, di file index.html tadi.
Selanjutnya kita buat controller untuk supaya bisa kita manggil si tampilannya tadi. Jadi harus ada controllernya kan. Kita buat file baru, terus kode yang ini tuh kita copy. Nah, ini nama kelasnya admin, otomatis nanti nama file controllernya admin juga, dimana dia ada fungsi index yang akan memanggil view admin yang udah kita buat tadi. Oke, kita save. Oh ya, selain fungsi index, di file controller admin dan php ini ada juga fungsi double underscore construct. Jadi ini itu gunanya adalah ketika kalian membuka website CI kalian, fungsi ini yang akan diakses pertama kali. Oke, udah. Nah, di modul sebelumnya itu kakak ada jelasin, kita bisa buat helper dengan melotkannya di setiap fungsi kan, di slot helper HTML misalkan. Terus kalau kita mau buat fungsi baru, misal index 2, kita harus ngelotkan helpernya lagi kan. Itu yang cara kedua. Cara yang pertama adalah kita membuat itu di file autoload, terus tinggal kita buat aja nama helpernya. Nah, selain itu juga bisa kita loadkan helper ataupun library itu di sini di dalam fungsi construct. Jadi ketika kita ingin membuat fungsi baru, misalkan index 2, kita nggak perlu melotkan setiap helper itu lagi. Jadi nggak perlu ada di slot helper HTML, terus nanti kalau ada fungsi index 2 di slot helper HTML lagi, cukup kita buat di sini aja. Tapi di sini tadi kan kita udah konfigurasikan helpernya itu di file autoload. Sebenarnya ini dihapus juga nggak apa-apa, tapi karena kita mengikuti yang di modul, ya udah nggak apa-apa, kita buat aja. Udah paham kan fungsi dari si double score construct ini? Oke. Nah, selanjutnya adalah oh ya, ternyata ini ada kesalahan di sintaksnya. Ini kurang tanda petik 1. Jangan lupa diganti. Nah, sudah. Setelah itu kita buka lagi folder view, terus buka file admin.php yang isinya tadi untuk tampilan, buka kembali. Nah, supaya kita bisa memanggil dengan sempurna folder asset, folder JS, sama folder CSS-nya, jadi kita harus memodifikasi atribut href atau hyperlink reference ini. Nah, menjadi php echo, kita panggil fungsi base URL karena kita tadi udah mengkonfigurasikan helper URL. Jadi kita bisa pakai fungsi yang ada di dalam helper URL itu, salah satunya adalah base underscore URL. Nah, seperti ini. Lalu tadi folder vendornya itu kan udah kita rename jadi folder asset. Nah, jadi setiap ada kata vendor itu harus kita rename ya, karena foldernya udah kita rename. Asset. Oke. Nah, jadi untuk setiap
atribut href isinya itu harus kita buat seperti ini. Kita sisipkan fungsi base underscore URL yang kita ambil dari helper URL. Ini nanti juga kita ganti jadi asset. Terus kita sisipkan ini fungsi base URL-nya. Setiap ini ya, atribut href. Lalu juga ini yang JavaScript-nya. Ini juga vendornya nanti diganti jadi asset, terus ditambahkan fungsi base underscore URL. Oke, ini setelah udah disisipkan fungsi base underscore URL, terus folder vendornya udah kita ganti jadi folder asset. Oh ya, tadi kakak lupa kalau di config base underscore URL ini harus ada HTTP-nya. Oke, kita save. Nah, kenapa harus ada HTTP-nya? Karena HTTP itu nanti yang akan mengatur komunikasi klien dengan web servernya. Jadi penting harus ada HTTP. Jangan lupa kalian buat HTTP-nya di config base underscore URL. Itu langsung aja coba kita akses di browser kita, localhost, nama folder CI kalian, baru langsung nama controllernya tanpa menggunakan index.php lagi karena udah kita hilangkan kan. Oke, tadi nama controllernya itu adalah admin. So, kita enter. Nah, akan muncul template bootstrap yang udah kita modifikasi tadi. Oke, jadi yang perlu kalian ingat kalau kalian ingin menambahkan template atau kalian udah ada buat CSS sama JavaScript sendiri, kalian harus mengopi file CSS, file JS-nya, atau kalau misalkan udah di dalam satu folder tuh kalian tinggal copy foldernya ke tadi di folder CI kalian. Oke, setelah itu kalau misalkan kalian menambahkan template yang udah jadi nih, file HTML-nya itu kalian buat ke dalam view. Oke, setelah itu kalian buat controllernya untuk memanggil si view-nya. Kalau misalkan lebih dari satu halaman, ya udah masing-masing halamannya itu kalian buat masing-masing view-nya. Controllernya tuh bisa cuma satu aja untuk memanggil masing-masing view itu. Paham? Kalau nggak paham bisa ditanyakan nanti ya. Terus gimana caranya kalau kita mau menambahkan gambar? Kalian tinggal buat aja di sini folder image. Nih misalkan folder img. Ya udah, nanti gambarnya kalian save di sini. Terus di file view kalian di bagian href-nya itu seperti biasa sisipkan fungsi base underscore URL, baru direktorinya img apa nama file gambarnya gitu, misalkan img/image.jpg. Jangan lupa kasih base underscore URL-nya sama buat helper URL di autoload-nya. Oke. Oh ya, kakak mau ngasih tahu juga gimana caranya kalau misalkan kita pengen buat banyak menu, terus ketika kita klik itu pindah ke halaman lain gitu ya. Nah, caranya itu ini di file view-nya, di bagian href-nya kalian sisipkan fungsi base underscore URL, terus titik, baru langsung nama controllernya. Oke. Kalau misalkan dia ada di sebuah fungsi lagi, kalian tinggal tambahkan aja controller/fungsi. Fungsinya apa? Oke, ini tadi about ketika kita klik gak ada kan, karena
di controller web itu gak ada fungsi about. Jadi bisa kita tambahin fungsi about. Ini isinya buat aja. Oke, kayak gitu caranya. Paham? Nah, ini yang kayak kakak bilang tadi, kalau misalkan kalian punya banyak tampilan view, kalian bisa cuma buat satu controller aja. Dan di satu fungsi itu kalian bisa manggil masing-masing view-nya. Nih, caranya kayak gini. Terus ini juga tadi yang kakak bilang, function double underscore construct, kalian bisa ngeloadkan helpernya di sini. Ketika buat fungsi baru, dia nggak perlu di-loadkan lagi karena udah ada di fungsi double underscore construct. Tapi bisa juga lebih mudah lagi kalau kalian buat di auto load. Oh ya, kalian jangan bingung sama cara penulisan ini ya, base underscore URL. Tadi kan kalau yang di sebelumnya kakak buat ini di dalam tanda kurungnya. Kita buat. Jadi sama aja. Kayak gini cara penulisannya juga boleh, atau kayak yang tadi juga boleh. Terserah kalian gimana enaknya. Nah, kalau ini tadi yang kakak bilang, ini ternyata kita udah masuk ke templating parsial. Kan kita bahas setelah ini. Pokoknya kalau kalian ingin membuat halaman baru, kalian tinggal panggil controllernya, terus nama fungsinya. Di fungsi itulah kalian loadkan view-nya. Kalian tahu kenapa di sini harus kita buat nama controllernya sama nama fungsinya? Karena base underscore URL ini itu isinya ini tadi, localhost terus nama folder CI kita. Jadi ketika kita ingin mengarah ke halaman lain, kita tinggal tambahkan nama controller sama fungsinya. Jadi controller dan fungsi itulah yang isinya akan ditampilkan. Oke, sampai sini paham? Selanjutnya kita masuk ke templating. Oke, jadi kenapa kita harus mempelajari templating ini? Nah, di sini dikatakan template masih dibuat dalam satu file saja. Ini nanti akan bermasalah ketika kita membuat halaman baru. Permasalahannya yaitu kita akan menulis kode yang sama berulang-ulang dalam file template yang berbeda. Bagaimana jika ada perubahan? Misal perubahan link pada navbar. Maka kita harus mengubah semua file template yang kita buat satu persatu. Tentu ini kurang efektif karena kita akan menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk mengubahnya. Contohnya kayak yang di view-admin.php ini. Di sini itu masih dalam satu file, head-nya, body-nya, footer-nya, dan lain-lain. Nah, yang akan kita pelajari adalah memisah-misahkan ini, kayak misalkan navbarnya kita pisahkan, terus footer-nya. Jadi ketika ada error, nggak semua bagian itu yang bermasalah. Kalau misalkan di satu file aja, misalkan ada error, semua nanti bakalan nggak tampil. Tapi kalau kita buat templating, itu memudahkan kita mencari bagian yang errornya aja. Paham sampai sini? Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, solusinya itu menggunakan parsial. Dengan parsial kita akan membagi template menjadi bagian-bagian kecil yang dapat digunakan kembali. Nah, kalau kalian pernah belajar Laravel, itu ada fungsi yield yang memungkinkan kita untuk mengimpor bagian template yang lain. Tapi kalau di C ini nggak ada fungsi yield. Jadi kita akan menggunakan ini, syntax $d load view sebagai penggantinya.
yang fungsinya itu hampir sama. Oke, sekarang kita langsung aja buat. Yang pertama yang akan kita buat itu adalah bagian headernya, header.php. Ya, langsung aja kita save di folder views. Header.php. Oke, selanjutnya yang akan kita parsial adalah footer. Langsung kita save footer.php. Oke, setelah itu kita buat lagi views baru dengan nama data_diri.php. Oke, kita save data_diri.php. Nah, setelah itu kita udah buat view-nya, udah kita parsial juga header sama footer-nya. Sekarang yang harus kita lakukan adalah membuat controller. Jadi harus rapi ya kalau ngoding. Oke, kita save di folder controller. data_diri.php. Nah, ini tadi contoh yang parsial. Jadi di satu fungsi itu kita bisa memanggil beberapa view, yang mana view-nya ini itu udah kita parsial, atau dalam kata lain sebenarnya dia itu satu file, cuma kita pisah-pisah dan kita panggil di satu fungsi index. Oke, paham? Nah, sekarang langsung aja kita akses di browser kita. Localhost SI, langsung diakses nama controllernya, data_diri. Kenapa dia tampil seperti ini? Karena ternyata di view untuk yang headernya itu terlebih dahulu dia disimpan di dalam folder template. Nih, di slot view template header, di slot view template footer. Ini maksudnya view header itu disimpan di dalam folder template, view footer disimpan di dalam folder template. Jadi harus kita buat dulu foldernya. Wait, application views. Nah, ternyata header sama footernya tadi itu disimpan di dalam folder, sebuah folder yang namanya template. Kita buat folder template, lalu kita copy, kita cut footer sama headernya ke dalam folder template. Nah, jadi kalau kalian ingin memisah-misahkan file-file web kalian, misalkan footer, header,
tempatnya nanti di mana, atau misalkan ada folder admin sama folder user, itu kalian bisa buat seperti itu. Dan cara manggil view-nya itu nama foldernya baru nama filenya. Kalau ada folder lagi, nama folder baru nama filenya. Oke, sekarang coba kita akses. Oke, jadi tadi itu belum muncul sempurna CSS-nya. Nah, karena coba kita lihat di sini, link href base URL css styles.css. Kita coba cek di folder CSS kita. Nah, ternyata nggak ada file styles.css. Jadi ini sama yang buat modul, dia buat CSS sendiri mungkin. Nah, jadi CSS-nya akan kita ganti dengan CSS yang udah kita gunakan tadi sebelumnya. Kita coba buka admin.php views-nya. Nah, lalu yang ini kita copy aja. Kita copy ke header.php. Yang ini kita hapus saja. Oke, kita rapikan dulu. Udah. Selanjutnya kita save. Lalu langsung kita akses lagi di browser. si data_diri. Oke, jadi tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Nah, itu cara membuat templating di CI. Jadi kita bisa memisah-misahkan satu file ini menjadi beberapa file, lalu kita cukup panggil di satu controller aja. Ini juga urutannya bisa sesuai kita, mau misalkan kalian buat file baru, mau yang mana dulu urutannya tuh terserah kalian. Tapi kalau ini kan harus sesuai ya, header terus isinya baru footer. Oke, sampai sini paham? Kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan lagi. Kalau akhiri pembelajaran kita kali ini, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.